Nah ini thank you banget ya udah gabung di sini Sim. Senang banget ya, Excited ya? Ya, Dan sangat. juga kedinginan. Dan kedinginan. Sinya dingin banget. Antara excited sama kedinginan sama nih. Nah ini kita mulai dengan, boleh nggak diceritain dulu Sim, premis dari Surat Untuk Masa Mudaku dan apa yang membuat lo ngerasa ini cocok buat Netflix? Oke, mungkin ya si premisnya sendiri itu tentang seorang anak laki-laki yang tinggal di panti asuhan yang sangat marah karena adiknya yang sudah tiada gitu ya, dan marah dengan pengurus panti dan ingin membalas dendam lah. Tapi ya apa yang dia inginkan justru malah berbalik ke dia, dan sisanya nanti ditonton aja. Bisa ditonton, yes. Dan kenapa Sim memutuskan untuk menawarkan ini? Sebenarnya temanya cukup universal ya, tentang kehilangan gitu ya. Apalagi kita dengan situasi yang pernah kita alamin selama beberapa tahun kemarin, COVID dan sebagainya. Tema kehilangan tuh sangat deket, hampir mungkin banyak semua orang ngalamin gitu ya. Nah sebenarnya tema kehilangan yang sama gitu yang saya mau bawa ini tema kehilangan gitu ya, dengan cukup universal dan sangat pribadi buat saya. Tapi juga ada berserah dan bersyukur gitu ya. Nah pengennya dengan maksudnya berkesempatan kolaborasi dengan Netflix supaya nanti ceritanya bisa lebih dunia lah, menjangkau lebih banyak orang. Oke. Dan ini ngomong-ngomong soal tadi saya udah mention panti asuhan. Ini sangat spesifik ya. Ini setting yang sangat spesifik. Boleh diceritain nggak apa sih inspirasi dibalik memilih this very specific set? Ya, oke, sebenarnya cerita ini sih inspired dari pengalaman hidup pribadi ya. Pengalaman hidup pribadi soal kehilangan. Saya dulu memang tinggalnya di panti asuhan, jadi pengalaman soal kehilangan dari kecil sampai dewasa saya rangkum dalam satu film ini gitu. Ya, jadi memang pasti inspire, bukannya biopic gitu. Jadi ini inspired story dari pengalaman hidup yang saya rangkum dalam satu cerita di panti asuhan. Oh, jadi karakter-karakter Kefas dan Pak Simon di sini bukan mewakili, bukan ceritanya Sim gitu di situ. Sebenarnya dua karakter ini ya, Simon sama Kefas ini memang mewakili saya gitu. Jadi kayak Kefas tuh mewakili saya kecil dan Simon itu mewakili saya besar. Jadi sebenarnya dua karakter ini satu orang lah ceritanya. Oke, itu cara yang cukup kreatif untuk menyampaikan apa yang pengen Sim sampaikan ya, berarti selama ini nih memecahnya menjadi dua karakter. Betul. Dan ini kan juga ngomong-ngomong soal dua karakter ini ya, Pak Simon dan Kefas, ini dinamikanya sangat menarik gitu. Seorang anak panti asuhan yang marah, yang memberontak, dan seorang pengurus panti yang pendiam, yang di awal, at least di awal kelihatannya tidak peduli. Ini dari semua aspek cerita seputar dua karakter ini ada yang apa yang paling menantang untuk diterjemahkan? Ya sebenarnya menantang sih sebenarnya adalah kerjasama dengan anak-anak ya. Aktornya anak-anak gitu, dan hampir semuanya fresh gitu ya. Maksudnya beberapa tuh yang baru pertama main film gitu. Nah, ada yang baru pertama kali main film ini. Main film gitu, yang paling kecil malahan gitu. Ini ada di sini. Ya, yang tengah nih. Itu si Bonnie. Nama karakternya Bonnie.